Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahu ya qad'atka li'azamatihil qulubi wal jibah wa kharasan li jamalihil ursun wassifah wa usalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdillahi wal wabah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadratal mukarramin segenap para alim para ulama wa nakhussu bil dzikri ihtiraman wa taqdiman ila Kiai Muslim Muallim Al-Haji yang kami muliakan Al-Ustaz Umar Thalib sebagai pimpinan Majelis Khatmil Quran Al-Mubarakah dan segenap pengurus serta jemaah yang hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini, yang semoga kita senantiasa semuanya mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat ampunannya, mendapat keselamatan baik di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa adalah salah satu ibadah penting di dalam agama kita. Doa adalah sesuatu yang telah dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya kepada umat ini. Doa mukhul ibadah. Doa adalah tulang sumsumnya ibadah. Sebab doa yang pertama itu mencerminkan kepada manusia bahwa kita berdoa itu menunjukkan bahwa ketawaduan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan bahwa manusia yang suka berdoa kepada Allah, dia menyatakan bahwa Allah adalah Tuhannya yang menentukan segala apa yang ia kehendaki yang ada di muka bumi ini. Apapun yang kita lakukan ketika itu tidak dikehendaki oleh Allah, maka apa yang kita lakukan itu semua tidak akan pernah bisa kita capai. Oleh karenanya di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan tuntunan dan peringatan kepada kita semua. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah berfirman kepada kalian semua, ud'uni, berdoalah kalian semua kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan menerima terhadap doa kalian semua. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kalian semua kepada Allah tadarru'an wa khufyah, dengan merendahkan diri dan dengan lemah lembut. Innahu la yuhibbul muqtadin, karena sesungguhnya Allah tidak menghendaki, Allah tidak mensukai orang-orang yang telah melampaui batas. Dari ayat Al-Quran ini kita mendapat kesimpulan bahwa anjuran doa itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah berjanji akan menjawab segala doa-doa yang dilantunkan oleh umatnya manusia. Akan tetapi pada faktanya, kenapa siang dan malam melakukan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi pada kenyataannya impian jauh dari harapan apa yang kita pinta kepada Allah hingga hari ini pun bahkan telah lama tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di satu sisi Al-Quran mengatakan bahwa doa akan dijawab oleh Allah, tapi faktanya kita ketika kita berdoa, banyak di antara kita doa kita yang tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ini bisa terjadi? Inilah insya Allah yang akan kita kupas pada pertemuan kita pada malam hari ini. Kenapa Allah meskipun telah berjanji kepada umat ini untuk mengabulkan segala doa-doanya, tetapi faktanya Allah banyak menolak terhadap doa-doa yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah seorang waliullah
yang bernama Ibrahim bin Adham. Beliau hidup pada tahun 112 Hijriah dan dia merupakan salah seorang tabi'in. Tabi'in artinya adalah orang yang pernah hidup bersama sahabat Nabi. Itu disebut dengan tabi'in. Kalau tabi'in adalah orang yang pernah hidup dengan tabi'in. Siapa Ibrahim bin Adham? Ibrahim bin Adham adalah seorang raja karena dia menggantikan tahta ayahnya di Khorasan yang pada saat ini kita kenal dengan Afghanistan. Ketika dia menjadi raja, Ibrahim bin Adham ini ketika lagi belusukan, kalau sekarang ketika telah pulang kembali dari belusukan menuju kerajaannya dan masuk ke dalam kamarnya, kemudian tiba-tiba dia melihat seorang pembantunya yang lagi tidur di kasurnya yang empuk, yang terbuat dari sutra. Melihat hal itu kemudian Ibrahim bin Adham marah, murka, kemudian dicambuk pembantu yang berani tidur di atas kasur seorang raja. Tapi ada keanehan ketika dipukul, ketika dicambuk oleh Ibrahim bin Adham. Apa keanehannya? Ketika dicambuk, pembantunya tersenyum. Makin sering dicambuk, malah tertawa pembantunya. Heran Ibrahim bin Adham, kenapa pembantunya ini bukan malah kesakitan, tetapi justru dia semakin dicambuk semakin tertawa. Akhirnya Ibrahim bin Adham bertanya kepada pembantunya, kenapa kamu tidak kesakitan? Kenapa justru kamu ketawa? Tidak ada, setiap orang yang dipukul, yang dicambuk itu tidak kesakitan, wahai Tuan Raja. Tetapi kesakitan yang aku rasakan itu dikalahkan oleh kelucuan yang aku saksikan pada hari ini. Emangnya apa yang lucu, kata Ibrahim bin Adham? Bukankah ini lucu, wahai Tuan Raja? Saya hanya tidur beberapa menit saja di atas kasur yang empuk ini, di atas sutra ini. Begitu dahsyat siksaan yang kau berikan kepadaku karena engkau tidak meridhoi aku tidur di atas kasur ini. Bagaimana dengan engkau yang telah tidur bertahun-tahun di atas kasur empuk ini, di atas sutra ini? Tetapi apakah engkau telah yakin bahwa engkau diridhoi oleh pemilik kasur yang empuk ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mendengar jawaban pembantunya, Ibrahim bin Adham terperanjat ya, dan termenung. Ditambah lagi kejadian kedua ketika malam hari, ketika tengah malam, di atas kerajaannya, pas di atas kamar, Ibrahim bin Adham mendengar seakan-akan ada orang yang sedang berjalan di atas atap kerajaannya. Karena penasaran, Ibrahim bin Adham naik ke atas atap kerajaannya. Ternyata memang betul di atas itu ada orang yang sedang mencari sesuatu. Ditegur oleh Ibrahim bin Adham, hei kamu siapa? Kenapa kamu berani naik di atap kerajaanku sebelum minta izin? Apa yang kau cari di sini? Apa jawab orang itu? Ya Ibrahim bin Adham, aku di atas atap kerajaanmu ini sedang mencari ontaku yang hilang. Tertawa Ibrahim bin Adham, lucu kamu, mana ada ontak berjalan di atas atap? Seharusnya mencari ontak bukan di sini. Kemudian orang itu tertawa. Kenapa kamu tertawa? Kalau aku mencari ontak di atas atap ini, bagaimana denganmu? Kamu mencari Allah di kerajaan yang mewah, yang kemana-mana engkau dikawal, makan apapun engkau disediakan, semuanya fasilitas ada untukmu. Kemudian engkau berkata engkau ingin mencari Allah. Dua kali peringatan kepada Ibrahim bin Adham. Akhirnya malam itu dia tidak bisa tidur. Ditambah lagi ketika paginya, tiba-tiba ada orang datang masuk ke dalam kerajaannya. Semua pengawal hanya termenung. Sampailah dia di depan singgasananya Ibrahim bin Adham. Kemudian Ibrahim bin Adham kembali bertanya, siapa kamu? Kenapa kamu begitu kurang ajar masuk di kerajaanku ini? Aku kesini mau cari penginapan. Kalau kamu mau cari penginapan bukan di sini. Loh, apa benar ini bukan penginapan? Karena yang aku tahu ini adalah penginapan. Bukan, ini adalah kerajaanku, kerajaan Khorasan, kerajaan Ibrahim bin Adham.
Tidak, kata tamu tadi. Di sini adalah tempat penginapan. Coba aku ingin tanya kepada kamu. Sebelum kamu duduk di singgasana ini bermahkota kerajaan, engkau seorang raja. Sebelumnya siapa yang duduk di sini? Ayahku, kata Ibrahim bin Adham. Sebelum ayahmu siapa? Kakekku. Sebelum kakekmu, ayah kakekku. Sebelum ayah kakekmu, datuk kakekku. Oh begitu. Kemana mereka itu semua? Mereka telah wafat, mereka telah meninggal. Berarti mereka tidak selamanya duduk di singgasana ini. Iya, betul. Kalau begitu Ibrahim bin Adham, ketahui olehmu, kalau dulu ini adalah tempat yang diduduki oleh kakekmu, diduduki oleh ayahmu, maka suatu saat juga akan diduduki ini oleh anakmu, dan saat itu engkau telah tidak ada di permukaan bumi, engkau telah berada di bawah tanah. Mendengar nasihat ketiga kalinya ini, kemudian Ibrahim bin Adham tidak makan, tidak minum, dia tafakur, berpikir, siapa tamu yang datang waktu malam dan pagi itu? Dialah Nabi Khidir alaihissalam. Dia yang datang kepada Ibrahim bin Adham. Cerita ini bisa kita lihat di dalam kitab Hilyatul Aulia atau Tadhkiratul Aulia. Ini sedikit tentang Ibrahim bin Adham yang akan menjawab kenapa doa kita itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang raja kemudian meninggalkan kerajaannya. Ibrahim bin Adham memutuskan untuk meninggalkan kerajaannya, mencari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibrahim bin Adham ini merantau, naik haji ke Mekah, lanjut ke Madinah, lanjut ke Baghdad. Dia belajar tentang ilmu agama dan tidak sepeser pun ia bawa dari kerajaannya. Kerajaan yang begitu besar, dia seorang raja tapi ditinggalkan demi dia mencari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibrahim bin Adham dikenal salah seorang ulama besar sufi pada saat itu. Apa di antara keistimewaan nasihat-nasihat penting yang harus kita contoh dari Ibrahim bin Adham ini? Yang pertama, suatu ketika Ibrahim bin Adham ini dia datang ke pasar. Sampai ke pasar beli kurma, dah dibayar, bawa pulang. Ketika sampai ke rumah, diambil kurma ini oleh Ibrahim bin Adham. Ketika akan dimakan, ternyata kurma ini berlubang, dan dari lubang ini keluar semut. Ketika keluar semut, diurungkan oleh Ibrahim bin Adham untuk makan kurma ini. Kemudian dikumpulkan setiap kurma-kurma yang ada semutnya ini. Setelah terkumpul, kemudian dia berangkat lagi ke pasar. Dikembalikan ke penjual kurma. Ditanya oleh penjual, ya Syekh Ibrahim bin Adham, bukankah kurma ini telah engkau beli dan telah engkau bayar, telah menjadi hakmu? Kenapa engkau kembalikan? Dan anehnya engkau kembalikan kurma ini hanya sebagian saja, tidak semuanya. Apakah kurma ini tidak enak? Enak, kata Ibrahim bin Adham. Terus kenapa engkau kembalikan? Tadi ketika akan aku makan, ternyata ada semut yang keluar di dalam kurma ini. Kemudian aku berpikir, kalau semut ini sudah kawin, terus dia punya anak, ku bawa pulang ke rumahku, artinya dia terpisah dengan anak istrinya. Kalau tidak aku kembalikan lagi ke tempat ini, betapa dosanya aku kepada Allah. Aku telah memisahkan semut dengan istrinya, dengan keluarganya, dengan anak-anaknya. Itu akhlak ulama dulu, Pak. Dengan semut saja tawaduknya luar biasa, apalagi sesama manusia, apalagi kepada orang tua, apalagi kepada guru dan orang-orang yang wajib kita hormati. Ibrahim bin Adham dengan semut saja dia akhlaknya begitu tinggi. Kenapa? Karena al-akhlak fauqal ilmi. Tata krama, adab, sopan santun itu berada di atasnya ilmu. Percuma kita pintar kalau tak punya akhlak. Percuma kamu jadi anak kaya kalau kamu kurang ajar kepada orang tua. Tidak akan ada manfaatnya. Dari Nabi Adam sampai hari ini, bahkan nanti sampai hari kiamat, siapapun orangnya tidak akan ada sejarahnya orang itu menjadi orang sukses
dia di dunia ini ketika dia kurang ajar kepada orang tua, ketika dia kurang ajar kepada gurunya. Tidak akan pernah ada. Sejarah membuktikan orang-orang besar yang sukses hidup di dunia sampai ke akhirat itu orang-orang yang taat kepada orang-orang ini, yang taat kepada orang tua dan kepada gurunya. Ini sebagai wanti-wanti kepada kita semua. Ini di antara kisah sufi dari Syekh Ibrahim bin Adham. Apa kata Syekh Ibrahim bin Adham ini? Ketika ditanya oleh murid-muridnya, kenapa doa kami tak dikabul? Wahai Syekh, kami telah berdoa siang dan malam. Ternyata ada 10 syarat yang harus kita penuhi kalau doa kita ingin dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, arabtumullaha wa lam tu'addu haqqahu. Ini yang menyebabkan doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian mengaku mengenal Allah, kalian mengaku tahu kepada Allah, meyakini bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah beserta isinya termasuk kita ini, tetapi kata Ibrahim bin Adham, lam tu'addu haqqahu, kalian tidak pernah menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hak Allah itu, Pak? Hak Allah itu, wa ma khalaqtul jinnah wal insa illa liya'budun, dan tidak akan aku pernah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hanya modal yakin Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kita, yang mentakdirkan nasib kita, tapi kita tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka doa kita akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, yang menyebabkan tertolaknya doa adalah qara'tumul Qur'ana wa antum lam ta'maluhu. Kalian baca Al-Quran tapi kalian tak mengamalkan Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Wa ja'alil Qur'ana lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah, dan jadikanlah Al-Quran sebagai pemimpin kami ya Allah, wa hudan sebagai petunjuk jalan bagi kami, wa nura dan sebagai cahaya bagi kami. Itu doa kita setiap khatmil Quran, setiap malam Selasa. Artinya segala lini kehidupan ini kita tidak boleh terlepas dari Al-Quran. Ketika hidup bernegara, maka ada di Al-Quran. Ketika kita hidup di dalam bermasyarakat, kita ada Al-Quran. Ketika berumah tangga, kita ada Al-Quran. Bagaimana aturannya kita kepada anak ada di Al-Quran. Bagaimana kita harus hormat kepada orang tua, kepada guru, kepada orang-orang yang pantas kita hormati, itu semua ada di Al-Quran. Al-Quran harus menjadi pedoman hidup dari dunia sampai nanti menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Anda hanya membaca Al-Quran tapi tak bisa mengamalkan Al-Quran, maka kata Syekh Ibrahim bin Adham, percuma saja kamu berdoa, meskipun kamu akan meleleh darah dari matamu sekalipun, doa tak akan pernah dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ada'aitum hubbar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatahu. Kalian mengaku cinta kepada Nabi, akan tetapi kalian meninggalkan sunnahnya. Sunnah-sunnah Rasulullah tidak pernah kita lakukan, tak mau kita lakukan. Ini minggu yang lalu sudah saya singgung. Yang takkan melihat wajah Nabi adalah orang yang tak mau membaca selawat di antaranya. Selawat ini satu-satunya amalan, kalaupun Anda riak sekalipun tetap dapat pahala dari Allah. Sampai sedekah kalau riak percuma, sholat kalau riak percuma. Tapi ketika baca selawat, mau riak atau tidak, semua tetap diterima, tetap sampai kepada Rasulullah. Makanya ketika kita ibadah, mari kita sama-sama, paling tidak 5 waktu, jangan lupakan sholat rawatibnya. Paling tidak qobliyah, ba'diyah, lakukan itu, Bang. Nah, Jumatan, jangan salam kok langsung waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada semuanya Honda, semuanya sepeh sekaligus masjid. Ayo tenang-tenang dulu, zikir dulu. Al-mu'minu fil masjidih kas-samaki fil ma'. Orang yang beriman kalau dia berada di dalam masjid sebagaimana ikan berada di dalam air. Tenang. Kalau ada ikan tak tenang dalam air, berarti ikan itu sudah masuk kuali. Berarti ikan cukup mati.
Lihat sampai kita, jangan sampai kita ini termasuk golongan ini, seperti golongan ikan yang sudah tidak mau di dalam air, pas tak pernah ilmu masjid. Paling tidak dikir selesai dulu, selesaikan dikir itu, ratibul hatta itu, Fatihah ya orang tua, jangan langsung menghilang. Kata Rasulullah, orang kalau sholat kemudian langsung mengucapkan salam, kemudian setelah salam langsung hilang dari masjid melarikan diri, itu adalah orang munafik, kata Rasulullah. Dikir dulu. Yang keempat, ada'aitum adawata syaitan wa ata'tumuhu. Kalian mengaku musuhnya setan, tapi kalian taat kepada setan. Kalau urusan ibadah malas, kalau urusan maksiat nomor satu. Masa musuh setan gitu jadikan kawan? Terus minta doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa, kata Ibrahim bin Adham ini. Bukan itu, berbalik arah. Apa yang Anda pinta kepada Allah, berbalik arah dengan apa yang Anda lakukan. Ada'aitum dukhulal jannati wa lam ta'malu laha. Yang kelima, kalian mengaku calon penghuni surga, tetapi amalan-amalan orang masuk surga tak dilakukan. Terus ngakunya calon penghuni surga. Apa amalan orang masuk surga itu? Ya sholat 5 waktu, di majelis pengajian, di majelis taklim, suka bersedekah, mulutnya itu selamat tetangganya oleh mulutnya ini. Itu tanda-tanda orang yang akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru sebaliknya, mengaku kita calon penghuni surga, tapi setiap hari, setiap pagi, setiap siang, setiap sore, setiap malam tetangganya tidak bisa nyenyak tidur karena mulutnya, tidak bisa nyenyak tidur karena omongannya, tidak bisa nyenyak tidur karena bid'ahnya. Ngaku kita mau masuk surga, tidak bisa, kata Ibrahim bin Adham. Bukan itu. Yang keenam, ada'aitumun najata minan nar wa ramaitum fiha anfusakum. Kalian mengaku akan selamat dari neraka, tapi justru perbuatan kalian yang menyebabkan kalian terlempar ke dalam api neraka itu. Perbuatan maksiat yang selalu kita lakukan. Yang kedua, qultumul mauta haqqun wa lam tasta'iddu lah. Kalian mengatakan bahwa kematian itu pasti. Setiap yang bernyawa pasti mati, karena tidak ada manusia yang tak mati. Rumah yang kita tempati sekarang adalah rumah yang ditempati orang tua kita dulu. Sekarang kemana? Tidak ada sudah. Kita tinggal tunggu giliran. Bahkan saudara-saudara kita, jemaah kita di sini, udah berapa orang yang lebih dulu dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan husnul khatimah. Walam tasta'iddu lah. Tapi kalau memang betul kematian itu pasti, kenapa tak siap-siap? Itu juga yang ketujuh yang menyebabkan doa kita tidak terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah dubitul amwat walam ta'tabiru bi. Kalian menguburkan orang mati. Ada keluarga, kerabat meninggal, kita datang takziah, menguburkan, tapi tidak mengambil iktibar gambaran dari orang yang mati. Kan banyak sekarang. Ada orang meninggal keluarga kita, datang bertakziah, pakuna kerja, tak sedih. Malah tuh yang bisnis proyek kayak gitu ini. Makanya orang mati. Lam ta'tabiru bi. Tidak mengambil gambaran dari situ. Yang terakhir, akaltum nikmatullah wa lam yashkuruhu 'alaiha. Kalian minta doa diterima oleh Allah. Yang dimakan rezeki Allah. Yang digunakan semua fasilitas adalah rezeki Allah. Pemberian Allah sampai yang ada di badannya. Wa lam yashkuruhu biha. Tetapi kalian tak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ini 10 ini menyebabkan kita itu tertolak doanya oleh Allah Subhanahu. Artinya apa? Kalau doanya tidak ingin ditolak Allah, maka hindari dari 10 perbuatan ini, dari 10 apa yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Ibrahim bin Adham yang dijelaskan di dalam kitab Tadhkiratul Auliya atau kitab Hilyatul Auliya. Itu juz 1 bisa dilihat di sana. Mudah-mudahan kita semua
Ini menjadi ilmu dan peringatan kepada kita semua. Bisa introspeksi kita, kenapa doa kita tidak bisa diterima, sehingga kita bisa memperbaiki hingga ke depan doa-doa kita bisa dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.